hati dan niat. Kita lawan semua keinginan kita yang semasa lalu. Capek hidup begini man. Mau jadi apa nih begini terus loh. Gitu. Pokoknya karena apa-apa ya memang udah dari diri sendiri. Gue nggak perlu ngajak orang, hati gue yang gue jalanin. Orang mau ikut syukur, enggak terserah. Kan begitu, Bib? Betul. Ya mungkin memang udah saatnya kali pengawas kita ada petunjuk dari Allah gitu. Amin. Mungkin Alhamdulillah. Gue berusaha untuk ya. jadi yang terbaik. Bagaimana caranya nih hidup gue sekarang? ya, memang kalau kita lihat-lihat yang lalu sih ya rada serem dah gitu buat pengawas kita Bang Pilon khususnya. Tapi ya mungkin setelah beliau merapat ke Habib, ya alhamdulillah perubahan ya mungkin alhamdulillah walaupun belum 100%, 75% itu udah masuk kebaikan. Insyaallah. Mau nanya lagi pengawas, bagaimana caranya kok bisa sampai berubah hampir total? Hati, niat. Mau berusaha berubah ya udah merapat. Walaupun kita belum sepenuhnya kita jalani, kan niat dulu. Pelan-pelan juga bakalan berubah sendiri. Kalau nggak ada keinginan sampai kapan? Begitu terus. Dunia udah gue rasain semua. Akhirat akan gue pikirin. Takbir. Allah. Itu ya. Itu niat-niat di hati gua gitu. Ya orang mau percaya mau kagak ya gua yang jalanin. Gua berusaha untuk menjadi yang terbaik buat depan buat bekal gua nanti di akhirat. Enggak dosa mulu gua bawain. Kapan bekal gua ke sono ini? Tuh. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan juga abang ini juga nanti biar seperti pengawas gitu. Jadi ya mungkin hatinya terbuka gitu. Memang sih pada dasarnya kita pelan-pelan gitu. Enggak terlalu enggak terlalu langsung buat seperti kayak kita makan cabe kita potek langsung pedas. Itu kan spontanitas namanya. Tapi ya berhubung tadi pembicaraan Bang Pilon dengan melalui hati ya mungkin abang tersebut hatinya terbuka insyaallah gitu. Amin. Mudah-mudahan lah seperti kayak pengawas kita. Amin. Gua ngaji, memang ikut ngaji dan buka jamaah taklim. Buat sholat gua belum. Tapi gua lagi berusaha membersihkan diri gua sendiri baru untuk sholat gitu. Amin. Jadi nggak langsung das begitu. Iya. Jadi secara pelan-pelan. Satu-satu dulu lah gua ini yang gua lurusin. Insyaallah. Kan niat semuanya. Nah Habib, kalau menurut Habib sendiri antara hidayah dengan niat orang untuk berubah itu hubungannya itu sejauh apa itu di dalam agama sendiri itu? Hidayah. Pada dasarnya hidayah itu artinya petunjuk. Petunjuk dari Allah ke langkah yang lebih baik. Nah, cuma tinggal tergantung orangnya sendiri. Ketika dia mau menerima hidayah, dia mau ikutin nggak tuh hidayah? Seperti contoh, kita mau ke Kampung Melayu, dari sini banyak tuh tulisan arah Kampung Melayu lurus, Kalimalang kiri, Buaran kanan. Kita maunya kemana? Ke Kampung Melayu. Udah ada petunjuknya. Nah, kalau kita mau ke Kampung Melayu lurus sudah, tapi udah dikasih unjuk. Tapi kita melengsok ke kiri, itu yang salah. Nah, jadi yang pertama sekali itu niat, tekad yang kuat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, makanya yang kayak tadi Anda bilang. Sekarang orang ini banyak, Bang, menyalahkan Allah. Dengan kata misalnya nih kita ajak, ayolah sholat, ayolah tobat, ayolah puasa. Aku belum dapat hidayah nih. Padahal kan itu udah hidayah. Udah ditunjukin tuh. Udah ada perintah ya. Udah ada itu petunjuk, tinggal mau diikutin apa enggak. Kembali kepada kita. Pokoknya nggak dari hati juga kan hidayah itu. Dapat hidayah kalau hati kagak menjalanin. Iya. Cuma juga kan. Diri sendiri gitu. Tapi yang kesalahan orang sekarang adalah menyalahkan gue belum dapat hidayah. Sedangkan hidayah udah. Kayak kita dengar misalnya besok puasa Ramadan hilal udah kelihatan. Itu kan petunjuk. Tinggal kita mau nggak jalanin. Itu kembali kepada hati masing-masing. Makanya Habib Abdullah Haddad bilang, saya beratib kalifu qulubakum anfusakum lit-ta'ah wal ibadah. Paksain tuh diri kita, hati kita untuk berbuat taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paksain. Nah, setelah kita paksain apa kata Habib Abdullah, wa ba'da takallufi satajiduna ladzatal ibadah. Setelah kamu memaksakan hati kamu
dan diri kamu untuk berbuat taat tunduk ibadah kepada Allah, kamu akan mendapatkan kelezatan ibadah. Wa kulluha muta'alliqah bil jannah. Semua kelezatan itu berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Makanya orang soleh yang udah istiqomah enggan dia untuk berbuat maksiat lagi. Kenapa? Karena dia telah merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kayak misalnya contohnya yang masih hidup nih di zaman kita, Habib Rizik Syihab, dia ditawarin 2 triliun untuk tidak mengadakan aksi bela Al-Quran. 2 triliun cuman nggak begitu doang tuh, dan itu fakta, bukannya bohong. Kalau beliau terima jadi kaya raya. 1 triliun aja dibuat beli cendol kelelep sama kopi. Beli 2 triliun. Nah, tapi beliau telah kenapa? Karena kenikmatan. Dan sama mungkin diantara, mungkin termasuk kita punya pengawas nih, Abe Sukri atau Bang Pilon. Mungkin setelah beliau bertobat, banyak penawaran-penawaran, baik dari segi minuman yang gratis kah. Memang orang juga taunya beliau ini sebagai dulunya peminum. Dulu peminum khamar, sekarang peminum kopi balik. Ya. Amin. Kopi saung. Belum lagi ditawarin mungkin masalah wanita dan lain-lainnya. Anda yakin itu pasti ada. Tapi beliau udah tolak, benar nggak, Bro? Insyaallah. Udah ada yang nawarin sampai kuat mau dibeliin beberapa keras. Anda dengar saat itu disiapin berbagai macam wanita, beliau tolak. Kenapa? Karena beliau telah sedikitnya beliau telah merasakan nikmatnya iman dan taubat. Tinggal ditambahin lagi, gitu. Jadi pertanyaannya, kembalikan kepada diri kita. Kita mau taubat ngikutin hidayah yang telah Allah berikan, atau kita abaikan hidayah tersebut. Kata Imam Ghazali, ada satu hadis, man yazdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Ini yang paling bahaya. Siapa orang bertambah ilmu tapi dia tidak bertambah man yazdada ilman wa lam yazdad hudan, dan dia tidak bertambah baik. Dia tambah ilmu tapi nggak tambah baik nih buat dirinya, dia nggak amalin. Lam yazdad minallah illa bu'da. Enggak bertambah kecuali dia akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maaf Bib, nanya juga nih, kayak ini kan kayak saya kayak pengawas gitu kan, pengen berubah gitu ya, tapi mau ingin ibadah tapi ilmunya belum ada gitu Bib, bagaimana? Ya maksudnya kurang ilmu udah gitu. Iya. Untuk melakukan itu. Maksudnya ilmu agama gitu. Iya, maksudnya ilmunya ya macam-macam ya, ilmu buat baca ini. Iya. Akhirnya belum ngerti Belum ngerti dah, belum paham. Sedangkan ini kita pengen ya, Motor, pengen berubah gitu, pengen melaksanakan sholat, melaksanakan ngaji, tapi ilmunya kita belum ada gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, ibadahlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah, tunduklah kalian kepada Allah mastata'tum, sebisa kalian, semampu kalian. Yang bisa kita ketahuin, yang udah kita tahu ilmunya, laksanain. Yang belum bisa, belajar. Tadi udah bilang nggak sepenuhnya buat diri gue lagi belajar ini nih pelan-pelan tuh kan seperti itu. Ya, maksudnya hukumnya Paham. Belajar Yang gitu. kurang Makanya- pelajarin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wah, banyak yang buat. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai Kalian kubur. liang lahat kubur. Gitu. Artinya yang namanya belajar nggak ada waktu kecuali selesainya gugur kewajiban belajar ilmu agama, kecuali pas mati. Kita baca berdua dah. Oke. Berdua aja. Jangan gini, Bang Awang jangan aja. Jangan. Loh, Pinteran dia ya. Terus dia jangan, kita yang berdua. Kita belajar ya. Kita dengerin aja. Sampai mana dulu ntar. Gitu. Ya. Memang selama saya ikut Waspilon ya, dulu emang saya terus terang sama dia, saya benci sama dia dari dulu, benci saya bilang. Nah, Sekarang dari hati sehari ini berarti ketemu, nih. kangen. Siang malam sama dia. Gara-gara dia ikut ngaji sama kita bareng, bercanda. Aromanya udah banyak kok nggak? Sekarang begitu dia. Kesabarannya udah turun gratis, bersabar jadi orang. Contohnya kemarin dia ada problem. Untung dia larinya ke sini. Udah lari ke sono. Maka kita tengerin itu sama Bang Boma tuh. Untung Bang Ateng larinya ke sini ke Habib. Coba kalau dia lari ke sono, apa jadinya? Itu alhamdulillah buat kita sekarang sama dia. Saya salut. Iya. Ya memang pada dasarnya manusia itu ya
semua itu manusia pasti mengalami dunia hitam. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Dari tahun ke tahun, apa yang kita rasakan, oh begini di kehidupan seperti ini, kehidupan ini. Memang niat baik itu pasti banyak halangan dan rintangan. Ya, salah satu guru almarhum Al-Makburah Kiai Haji Ahmad Jalani itu mengimbau kepada saya, jalan menuju kebaikan tidak terlalu mudah, banyak rintangan dan halangan. Ya contoh kayak pengawas kita, saya sempat ragu tadinya awalnya. Nah beliau, gua udah nggak lagi mau minum, alhamdulillah saya ucapkan, ya kan? Nah dia bergabung dengan kita, nah kita orang mengaji, ya kan, thalabul ilmi. Memang dasar ngaji itu udah pada zaman dulu kita kan ngajinya alif-alifan, ya kan. Sekarang kita ngaji kan anak-anak sekarang ikro. Nah duduk di masjid taklim walaupun kita nggak bisa yang tadi dikatakan Bang Jamal, asal kita dengerin aja kita udah dapat pahala tuh. Jadi kita duduk di masjid taklim itu. Nah memang ini yang saya rasakan pribadi saya sendiri. Siapa yang sangka saya di tengah masyarakat dijadikan pemimpin. Setiap ada event saya selalu dijadikan ketua. Kalau ngeliat latar belakang saya, ya saya nggak beda jauh sama Bang Wilon. Sama. Apa yang Bang Wilon lakukan saya juga sama. Cuman ya saya mulus badan saya, beliau banyak ditatuin karena saya memang waktu itu nggak mau. Apa yang saya nggak rasakan? Ya istilahnya minum, duduk dengan setiap malam ke kafe duduk gitu. Tapi saya rasakan hal itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik dan tidak menghasilkan hasil. Setelah saya dipercaya oleh masyarakat sudah jadi pemimpin. Nah jadi pemimpin itu kan sulit kita. Pemimpin punya tanggung jawab berat baik di dunia maupun di akhirat. Ya kan, bahkan di surat Yasin ayat 65 ya kan ada itu. Apabila mulut dan mata kita sudah terkunci, maka tanganlah yang akan menjadi saksi. Tangan dan kaki kita akan menjadi saksi. Nah disitulah saya sendiri pun tadi nggak yakin, nggak punya keyakinan. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya dijadikan pemimpin. Bagaimana saya bisa mengayomi masyarakat, ya kan? Kita menjadi pemimpin yang amanah, yang istiqomah. Berat. Wow, pergunjingan kanan kiri banyak, tapi saya tetap punya keyakinan. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala kita minta petunjuk. Sepertiga malam ada waktu untuk kita mengadu. Nah, di samping itu tidak terlepas dari peran orang tua. Walaupun orang tua udah nggak ada, kata orang tua kan dua, ada ibu dan ayah. Ayah udah nggak ada nih, tapi kan makamnya ada. Kita minta sama orang tua kita minta petunjuk, ya kan? Kita datang ke makam-makam wali Allah, kita minta petunjuk, bukan kita minta sama kuburan. Itu sedikit demi sedikit, akhirnya lama-lama alhamdulillah kita bisa rasakan. Ya memang sih berat, ya katakanlah yang saat ini yang belum saya rasakan, saat ini yang belum saya bisa sholat tepat waktu, itu aja. Ya kalau saya pribadi gitu, dikit-dikit saya sampai yang nyangka saya jadi pemimpin pengurus RT, pemimpin masjid taklim, pemimpin jamaah banyak, nggak mudah. Lebih mudah kita ngiring kebo atau kambing, kita getak satu juga udah lari aja kan, begitu. Itu lagi nih Bang Mas, mau nanya ini. Jawab. Minuman udah enggak, perempuan udah enggak. Cuma satu yang kita raguin, kalau ditantangin sama ormas lain Berantem terus. Iya. Lah iya, emang hanya begitu, udah satu doang. Kalau perang pakai mundur apa maju? Berantem terus. Maju kan. Tapi dalam kebaikan kita mau. Iya. Mendukungnya dalam kebaikan. Kalau ditantangin perang ya kagak pakai dialing-aling Kan lagi. ditelaah dulu permasalahannya. Iya. Itu. Ini Bib mau nanya, misal kita nih ada temen salah satu lingkungan di ormas. Nah kebetulan dia juga emang penggemar Homer lah istilahnya. Bagaimana cara menasehatinya jangan sampai tersinggung perasaan hati dia, karena yang namanya ya barangkali yang namanya Homer itu dia udah terlalu dekat dan candu kepada beliau, otomatis kalau ditegur kan pasti dia tersinggung atau marah, emosi. Kalau namanya orang udah di luar pikirannya udah banyak Homer pasti emosi gitu. Bagaimana Kak caranya supaya sifat mereka luluh dan jangan terlalu emosi kalau kita tegur untuk masalah Homer gitu. Gimana Habib? Nasihat itu ada dua, ada dengan lisan, ada dengan perbuatan. Dan dengan perbuatan jauh lebih baik daripada dengan lisan. Nah, artinya ya kalau dan ketika kita melihat kemungkaran, Nabi SAW ngajarinnya dengan 3 hal. Satu, rubah kemungkaran itu dengan tangan kita, dengan kekuasaan. Kalau memang dia bawahan kita dan dia pasti takut sama kita, kasih tahu.
kedua dengan lisan, nasihat, omongin, atau ketiga dengan hati, maksudnya apa? Ingkarin. Hati kita ini ingkar nih, kita nggak senang dia mabok begitu, itu udah bagian daripada merubah kemungkaran. Nah, nasihat dengan keadaan itu jauh lebih baik. Kalau emang kita nggak bisa nasihatin dia pakai mulut, ya kita pakai keadaan kita. Kita yang nggak minum, maka kita harus berbuat jauh lebih soleh di hadapan kita. Jangan kucilin dia, apalagi kita merasa sombong karena dia masih minum. Tapi tetap harus doakan dia, berbuat baik kepada dia. Ada cerita gini, kedua cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum, ketika beliau mau wudhu berdua nih, dia lihat ada orang tua wudhu nggak benar. Akhirnya mereka berdua nih punya inisiatif. Ini orang tua kalau ditegur bakalan kesinggung. Dikasih tahu tadi kata so tahu nih, mau bacaan nih. Iya. Gimana caranya? Udah gini aja. Kamu wudunya gak benar. Salah satu nih, misalnya Sayyidina Hasan wudunya gak benar, saya wudunya benar. Ntar kita minta tuh orang tua nilai kita mana wudu yang benar. Ya udah. Masuk deh tuh. Dia bapak kelar wudu ngomong, Pak, minta tolong Pak, saya debatnya dari tadi mau tahu. Bapak tolong liatin wudu saya, wudu kita nih. Oh itu yang nilai. Ntar bapak yang nilai ya, mana yang paling benar wudunya. Nah, satu wudu dengan rapi, padahal dua-duanya bisa wudu dengan benar. Iya. Cuma pura-pura buat nasihat dengan hal itu namanya. Nasihat dengan keadaan. Akhirnya yang satu benar, yang satu salah. Tuh orang tua bilang, yang ini benar nih, yang ini salah. Terus dia juga tuh orang tua mikir, iya gue tadi wudu salah ini. Berubah dah tanpa pakai nah itu cara-cara kita dalam menghadapi orang. Jadi nasihat itu ada dua, ada dari lisan, ada dengan perbuatan, dan perbuatan itu jauh lebih baik daripada pakai lisan. Kayak kemarin juga Mas Dulon cerita teman-temannya lagi pada minum, beliau udah lama nggak minum, alhamdulillah lewat tuh minuman pada diumpetin. Itu kan nasihat dengan keadaan. Nah, memang biasanya tuh aneh bilang sama Bang Boma, ingat gak Bang Boma? Ini Bang Boma dan beberapa anak-anak, antum ini ada kesempatan untuk berdakwah di teman-teman jalanan. Jangan kita perhatiin yang udah ngaji, justru kita harus perhatiin mereka yang belum ngaji. Jadi bukan berarti ini kesempatan antum bisa duduk sama mereka, ayo duduk, ajak dakwah dengan cara kalian, jangan pakai imamah lu datang pada kabur. Iya, sama Mas Wilon juga dengan dakwahnya beliau seperti apa, alhamdulillah kan, pergerakan luar biasa wilayah Durensawit khususnya kan, beliau berubah, ada perubahan drastis untuk anggota teman-teman FBR gitu, mulai dari terhapusnya maksiat dalam tasyakuran, ya dangdutan maksudnya, lalu diadakannya pengajian bulanan, lalu banyak daripada kawan-kawan pada ikut nimbrung ngaji. Emang begitu. Seseorang itu kalau kita lihat, kenapa sih ada orang sekarang tobat benar tapi besok balik lagi? Ada yang begitu? Ada banyak gitu. Iya benar, naik turun. Kuncinya cuma satu, setelah kita benar-benar tobat kepada Allah, nyesal kepada Allah, berjanji untuk tidak mengurangi segala kesalahan kita dan meminta ampun kepada Allah, itu yang ketiga, kuncinya adalah kita harus bersama orang soleh. Udah. Kalau kita tobat, kita tapi jauh dari orang soleh, bisa balik lagi. Bisa. Terpengaruh kita. Terpengaruh. Jelas karena Allah, makanya Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan senantiasalah kamu terus bersama dengan orang-orang yang saleh. Makanya tuh bahasa saya rumah gua rutin. Oh. Amin ya Allah. Hari. Itu kalau main dulu juga guru kia kalian dong. Kalau menurut soal itu kayaknya perlu hubungan kedekatan khusus. Yang tadi dibilangin Habib itu sebenarnya saya melakukan. Saya terkejut. Terus jujur aja waktu pengawas kemarin minum di sana. Saya datang nggak ada tadi ngaling-ngaling karena saya merasa memang hubungan saya dekat sama dia ya. Saya bilang langsung sama dia, mau minum lagi loh, mau berapa botol lagi beli? Gue beliin ayo.
sampai di sendiri enggak udah. Nggak dimarahin. Kalau dia marah malah dia beliin. Iya. Masya Saya nggak marahin dia, beneran. Saya nggak tegur, kok minum lagi, enggak. Cuma saya bilang, lu mau minum lagi, mau beli lagi, ayo gue beliin nih, sampai seberapa kuat nih. Akhirnya dia sendiri, enggak udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat itu ya mungkin dia terakhir minum udah itu. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan Ayo dalak, besok-besok dakwah nggak apa-apa, dakwah aja sama teman-teman. Nah iya. Ntar pakai gang, jangan. Jalanan dakwahnya di jalanan. dia dakwanya mau Widya doang. Ntar dakwah sendiri di jalan nanti tunjuk orang. Orang gila. Maaf nih Bibi, kembali lagi ke pembicaraan awal nih. Kita kalau misalnya di jalan atau di lapangan itu kan banyak kawan-kawan kita bilang, ah belum dapet hidayah nih, gitu kan. Sedangkan teman-teman yang udah bilang aja kebenaran itu kan suatu hidayah. Hidayah ini kan ada temennya tuh, Bib. Taufik. Gitu. Yang dimaksud Taufik itu apa tuh, Bib? Taufik dan hidayah gitu. Penyesuaian diri dan hati di dalam perbuatan yang diterima oleh Allah SWT, ibadah maksudnya. Nah, taufik itu semacam salah satu bentuk taufik. Salah satu bentuk taufik adalah ketika kita ada celah untuk bermaksiat tapi kita jauhin maksiat. Itu taufik. Di saat kita waktunya beribadah dan kita beribadah, itu namanya taufik. Makanya minta terus taufik kepada Allah. Makanya yang terpenting setelah kita benar-benar tobat kepada Allah, kita terus bersama orang soleh, tetap jangan ada pernah merasa paling baik dari mereka teman-teman kita yang belum tobat. Biar apa ya? Biar hati kita ini bersih, nggak sombong. Nah, kalau di hati kita nggak sombong, nggak merasa paling baik, bangga dengan amal soleh kita, bangga dengan amal baik kita, itu kalau dia nggak begitu tuh, nggak ada rasa sombong di hati kita, itu cahaya Allah. Nah itu tuh kami buat taufik tuh namanya, nur ilahi. Gitu. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau taufik itu dari dalam, kalau hidayah dari luar, bisa begitu. Tetap pada ujungnya semuanya dari Allah. Nah, cuman ya termasuk hidayah pun dari Allah. Hanya saja bagaimana kita ini di dalam memulai untuk menerima taufiknya Allah setelah kita menerima hidayah Allah. Nih dah, ngomong-ngomong, nasi udah siap tuh. Mana? Makan aja kita dah. Oke. Udah. Alhamdulillah. Barakallah.